Tuhan Yang Maha Kuasa berkata, Di banyak tempat, Tuhan telah bernubuat untuk mendapatkan sekelompok pemenang di tanah Sinim, bahwa Dia akan mendapatkan mereka di belahan timur dunia. Jadi, tempat inkarnasinya yang kedua, tanpa ragu adalah tanah Sinim. Tepat di mana naga merah yang sangat besar bergelut. Di sana Tuhan akan mendapatkan keturunan si naga merah yang sangat besar mengalahkan dan mempermalukan dia sepenuhnya. Tuhan akan membangkitkan orang-orang yang menderita ini dan membangunkan mereka sepenuhnya, agar mereka dapat keluar dari kabut dan menolak si naga merah yang sangat besar. Mereka akan bangun dari mimpinya, mengetahui esensi si naga merah yang sangat besar dan dapat memberikan hati mereka sepenuhnya kepada Tuhan. Bangkit dari tekanan kekuatan kegelapan, berdiri di timur dunia, dan menjadi bukti bagi kemenangan Tuhan. Hanya pada saat itulah Tuhan mendapatkan kemuliaan. Amin. Amin. Syukur kepada Tuhan. Aku ingin berbagi sesuatu yang berhubungan dengan firman Tuhan ini. Pada 28 November 2002, aku sedang mengkhotbahkan Injil bersama yang lain kepada seorang pemimpin gereja Kristen. Ketika sekitar selusin polisi menyerbu ke dalam ruangan, sebagian membawa pistol, sebagian membawa tongkat pemukul, dan mereka berseru agar kami meletakkan tangan di kepala dan menghadap ke dinding. Mereka menggeledah kami semua dan mengambil lebih dari 5.000 yuan beserta barang-barang lainnya. Dua saudari yang lebih muda pun ketakutan. Jadi aku berbisik kepada mereka, "Jangan takut, kita hanya perlu percaya kepada Tuhan." Beberapa petugas langsung berlari ke arahku dan memukuliku dengan tongkat mereka. Mereka benar-benar menghancurkan seisi tempat itu. Seorang saudari bersembunyi di ruangan lain. Satu petugas menerobos masuk dan menariknya keluar dengan kasar. Yang lain memperhatikan bahwa dia sangat cantik, dan petugas itu mulai merabanya. Saudari itu tidak bisa melawan dan hanya bisa berteriak. Untunglah pemilik tempat menghentikan mereka, kemudian mereka meninggalkannya. Perlakuan polisi yang menjijikkan membuatku sangat marah. Lalu mereka membawa kami semua dengan mobil ke kantor polisi, di mana mereka memborgol dan meninggalkan kami di lorong selama 2 hari tanpa makanan atau minuman. Kemudian, mereka mencoba mengorek informasi tentang gereja dari seorang saudara. Ketika dia tidak mau bicara, mereka menekan saudara itu ke lantai dan memasukkan kotoran anjing ke mulutnya. Hal itu melebihi batas kemampuannya. Melihat saudara itu disiksa sedemikian rupa membuatku sangat marah. Polisi memang iblis, bukan manusia. Benar sekali. Diam-diam, aku ucapkan doa kepada Tuhan, memintanya untuk membimbing kami menjadi saksi dan bertahan melewati siksaan iblis dan untuk tetap teguh. Amin. Amin. Kami habiskan malam ketiga dengan diinterogasi di Biro Kepolisian wilayah satu persatu. Wakil pimpinan biro tersebut mencoba merayuku. "Katakan siapa pemimpin gereja kalian dan di mana gereja menyimpan semua uangnya, maka kau bisa pulang. Keluargamu ingin kau pulang dengan selamat. Jika bukan demi dirimu sendiri, maka lakukanlah demi mereka." Hatiku sedikit tergoda. Aku berpikir, jika aku beritahu beberapa hal tidak penting pada mereka, mungkin mereka akan melepaskanku. Aku tidak perlu menderita lagi. Aku bisa kembali ke rumah dan menjaga keluargaku. Saat itu juga, aku teringat firman Tuhan. Terhadap mereka yang tidak menunjukkan kepadaku sedikit pun kesetiaan selama masa-masa kesukaran, aku tidak akan lagi berbelas kasihan. Karena belas kasihanku hanya sampai sejauh ini. Lagi pula, aku tidak suka siapapun yang pernah mengkhianati aku. Terlebih lagi aku tidak suka bergaul dengan mereka yang mengkhianati kepentingan teman-temannya. Inilah watakku, terlepas dari siapapun orangnya. Amin. Aku kembali tersadar. Bukankah aku baru saja berpikir untuk mengkhianati Tuhan? Aku sadar telah jatuh ke dalam jebakan iblis. Jika aku mengkhawatirkan tentang diriku, keluargaku mencari kenyamanan, dan menjadi seperti Yudas, mengkhianati Tuhan dan saudara-saudariku, itu hanya akan membuat Tuhan benci dan menyinggung wataknya. Iya, itu benar. Aku berdoa kepada Tuhan
Meskipun mereka menyiksaku hingga mati, aku tidak akan mengkhianatimu atau menjadi seperti Yudas. Amin. Syukur kepada Tuhan. Melihat aksi polisi baik mereka gagal, polisi menunjukkan dalam diri mereka semua adalah iblis. Seorang petugas menginjak ibu jari kakiku dengan hak sepatunya, lalu menekannya sekuat tenaga. Aku merasakan rasa sakit yang luar biasa, dan aku hanya bisa berteriak. Pakaianku basah dengan keringat. Aku terus berdoa kepada Tuhan agar membantuku melewati rasa sakitku, memintanya untuk melindungi hatiku, memberiku iman dan kekuatan, agar tak menyerah kepada iblis. Syukur kepada Puji Tuhan. Tuhan. Ketika petugas itu berhenti, ibu jari kakiku hancur dan darah di mana-mana. Dan kuku jariku pun terlepas seluruhnya. Polisi tidak mendapatkan apa-apa dariku. Tetapi mereka belum selesai. Mereka mengirim aku beserta satu saudara dan saudari ke divisi tim SWAT untuk interogasi lanjutan. Ketika sampai di sana, polisi melepaskan pakaian kami. Kami benar-benar telanjang. Lalu mereka borgol tangan dan juga kaki kami. Mereka memaksa kami melompat-lompat untuk mempermalukan kami. Banyak polisi berkumpul untuk menonton, menunjuk dan menertawakan kami. Aku merasa tidak seperti manusia. Setiap kali melompat, api amarah dan kemurkaan membesar dalam diriku. Jika belum pernah merasakannya sendiri, aku tidak akan percaya bahwa polisi masyarakat bisa menyiksa kami dengan kejam, keji, dan tak berperi kemanusiaan. Aku benci para iblis dan binatang itu. Seperti yang firman Tuhan katakan, selama ribuan tahun negeri ini telah menjadi negeri yang najis, tidak tertahankan kotornya, penuh derita, dan hantu mengamuk, menyebarkan tipu daya, mengumbar fitnah tak berdasar, menyerang dengan kejam. Menginjak-injak kota hantu ini dan meninggalkannya penuh dengan mayat. Bau busuk menyelimuti negeri ini dan memenuhi udara dengan pekatnya, dan tempat ini dijaga ketat. Siapa yang bisa melihat dunia di balik langit? Kebebasan beragama, hak dan kepentingan yang sah bagi warga negara, semua itu hanya tipuan untuk menutupi dosa. Amin. Kita, orang-orang percaya, tidak pernah melanggar hukum atau menyakiti orang lain. Kita hanya memberitakan Injil Tuhan agar orang lain menyembahnya, menerima kebenaran, bisa terbebas dari cengkeraman iblis dan terselamatkan. Namun PKT tidak mengizinkan kita percaya kepada Tuhan dan mengambil jalan yang benar. Apalagi memberitakan Injil. Mereka lakukan segalanya untuk memburu, menahan, dan menyiksa kita dengan brutal. Sangat bernafsu membunuh semua orang percaya Tuhan. Sekarang dihadapkan dengan kebenaran ini bahwa PKT itu sangat busuk, betapa mereka membenci kebenaran dan menentang Tuhan. Aku membenci dan menolaknya dengan sepenuh hati. Aku akan menjadi saksi, mempermalukan iblis, dan akhirnya mengalahkannya. Amin. Para polisi menanyaiku lagi 4 hari kemudian, menginginkan informasi tentang gereja. Aku tidak mau bicara, sehingga mereka menyeretku dan saudara lain ke lapangan. Tangan dan kaki kami dibelenggu, dan kepala dibungkus kain hitam. Mereka menggantung kami pada pohon besar di tengah lapangan. Secara gila-gilaan mereka melepas banyak sekali semut untuk mengerubungi pohon, yang merayap di tubuh kami dan menggigit seluruh tubuh kami. Rasanya seperti mereka menggigiti tulangku, dan aku berharap untuk mati. Aku tahu aku tidak bisa bertahan. Aku berdoa kepada Tuhan agar menolongku. Agar aku tidak mengkhianatinya, aku meminta kekuatan dan tekad untuk bertahan dan meneruskan. Amin. Firman Tuhan terpikirkan olehku. Supaya kemuliaanku dapat memenuhi seluruh alam semesta, semua manusia harus menderita kesulitan terakhir bagiku. Apakah engkau memahami kehendakku? Ini adalah persyaratan terakhir yang aku minta dari manusia. Yaitu, aku berharap semua manusia bisa memberikan kesaksian kuat yang gemilang tentang aku di hadapan naga merah besar. Sehingga mereka bisa memberikan diri mereka kepadaku terakhir kalinya dan menggenapi persyaratanku untuk yang terakhir. Bisakah engkau semua benar-benar melakukannya? Engkau tidak mampu memuaskan hatiku di masa lalu. Bisakah engkau semua mematahkan pola ini dalam usaha yang terakhir? Amin. Firman Tuhan membuatku merasa sangat malu. Aku belum pernah menyenangkan Tuhan. Dan kini akhirnya aku harus bertahan melawan iblis.
Aku tahu aku tak bisa mengkhianati Tuhan atau mengecewakan hatinya karena rasa sakit di tubuhku. Iya. Tuhan adalah pencipta sesungguhnya dan berada di atas segalanya. Untuk menyelamatkan kita, dia sendiri menjadi daging dan menerima penghinaan. Diburu oleh PKT dan ditolak oleh dunia, tetapi dia tetap mengungkapkan kebenaran demi kita semua. Tuhan membayar harga yang sangat mahal untuk kita. Apalah arti penderitaanku yang kecil ini? Aku putuskan, aku bersedia mati demi memuaskan dan memuliakan Tuhan. Amin. Memikirkan ini, kekuatanku pun kembali. Inilah caraku bersandar kepada Tuhan untuk melewati siksaan ini menit demi menit. Syukur kepada Tuhan. 2 hari kemudian, aku benar-benar berada di titik puncak. Saat itu awal musim dingin dan di luar sedang hujan. Aku tergantung dan hanya mengenakan baju tipis tanpa alas kaki. Aku tidak makan atau minum selama 2 hari dan seluruh tubuhku terasa sakit. Aku merasa sangat kesakitan dan ingin mati saja. Jadi aku terus berdoa kepada Tuhan karena takut tubuhku yang lemah membuatku mengkhianatinya. Melalui rasa sakitku, aku memikirkan Rasul Stefanus pada zaman kasih karunia, yang dilempari batu hingga tewas oleh massa karena memberitakan Injil Tuhan. Sebelum tewas, dia meminta Tuhan untuk mengambil rohnya. Jadi aku berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, aku tidak bisa menahan rasa sakit ini lagi. Tolong, ambillah rohku. Aku lebih baik mati daripada mengkhianatimu. Amin. Kemudian, sebuah keajaiban luar biasa terjadi. Rohku meninggalkan tubuhku. Aku merasa berada di padang rumput luas, dengan rerumputan paling hijau dan hewan ternak, sejauh mata memandang. Aku merasa sangat damai Syukur kepada Tuhan. dan langsung menyanyikan pujian untuk Tuhan. Puji Tuhan yang Maha Kuasa sekeras-kerasnya. Semua yang ada di langit dan bumi memujimu, memujimu. Semua akan memujimu. Amin. Biarkan semua malaikat memujimu. Biarkan Tuhan Surgawi memujimu. Seluruh semesta memujimu, Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Bintang yang bersinar memujimu. Langit, bumi, dan perairan memujimu. Semua akan memujimu. Amin. Biarkan pegunungan dan bukit memujimu, Tuhan yang Maha Kuasa. Biarkan ombak dan gelombang memujimu. Memujimu di tempat yang tertinggi, Tuhan yang Maha Kuasa. Memujimu dengan lantang, Tuhan yang Maha Kuasa. Gemuruh guntur yang nyaring memujimu, memujimu, memujimu dengan lantang. Hamparan yang luas memuji Tuhan yang Maha Kuasa. Biarkan semua yang bernapas memujimu. Nyanyian pujian mengguncang seluruh bumi. Puji Tuhan. Amin. Syukur kepada Tuhan. Aku benar-benar tenggelam dalam kegembiraan dan kedamaian luar biasa, benar-benar terbebas. Rasa sakit, lapar, dan dingin yang kurasakan saat tergantung di pohon, rasa sakit yang kurasakan karena digigit semut, semuanya hilang. Syukur kepada Tuhan. Ketika sadar, hari sudah malam, dan polisi telah menurunkanku dari pohon. Aku masih hidup, dan lebih dari itu, semangatku diperbarui. Ini adalah kemahakuasaan dan perlindungan menakjubkan dari Tuhan. Puji Tuhan. Aku bersyukur dan memuji Tuhan yang Maha Kuasa. Syukur kepada Tuhan. Aku melihat hidup dan mati kita bergantung kepada Tuhan. Dan imanku kepadanya makin besar. Tekadku makin besar untuk memberikan kesaksian bagi Tuhan. Amin. Amin. Hari berikutnya, para polisi menanyaiku lebih banyak lagi. Ingin agar aku berkhianat, menghujat, dan mengkhianati Tuhan. Dengan marah aku bilang, Tuhan yang Maha Kuasa adalah Sang Pencipta, satu-satunya Tuhan yang benar yang menguasai semuanya. Kau mengatakan kebohongan dan menjebak orang tak bersalah. Satu orang polisi menjadi marah dan mulai menghajarku dengan bangku. Dia menghajarku seperti orang gila. Darah mengalir dari mulutku, dan aku pingsan di lantai. Mereka membangunkanku dengan air es, menarikku, dan menghajarku lagi. Saat itu, aku merasa sangat lemah. Tetapi aku teringat akan firman Tuhan. Pernahkah engkau menerima berkat-berkat yang diberikan kepadamu?
Pernahkah engkau mencari janji-janji yang diberikan bagimu? Dalam tuntunan terangku, engkau semua pasti akan menghancurkan kubu-kubu pertahanan kekuatan kegelapan. Engkau semua pasti takkan kehilangan cahaya yang membimbingmu bahkan di tengah kegelapan. Engkau semua pasti akan menjadi penguasa atas seluruh ciptaan. Engkau pasti akan menjadi seorang pemenang di hadapan iblis. Pada saat tumbangnya kerajaan naga merah yang sangat besar, engkau pasti akan berdiri di tengah kumpulan besar orang banyak untuk bersaksi tentang kemenanganku. Engkau semua pasti akan teguh dan tidak goyah di tanah sini. Lewat penderitaan yang kau tanggung, engkau semua akan mewarisi berkatku. Dan pasti akan memancarkan kemuliaanku ke seluruh alam semesta. Amin. Syukur kepada Tuhan. Aku merasa sangat tersentuh dan berdoa kepada Tuhan. Mereka bisa menghajarku sampai mati, tapi ku tak akan mengkhianatimu. Amin. Setelah disiksa selama berhari-hari oleh polisi, sekujur tubuhku lebam dan mengalami beberapa luka dalam yang parah. Bahkan sepekan setelah itu, urinku masih berwarna merah dan berdarah. Ginjal kananku rusak parah. Bahkan masih terasa sakit hingga hari ini. Sebulan kemudian, polisi masih tidak punya bukti, sehingga mereka memaksaku menandatangani bukti palsu yang mereka buat. Sebelum mereka mengirimku ke rumah tahanan. 3 bulan kemudian, PKT mendakwaku dengan mengganggu penegakan hukum dan menghukumku 1 tahun kerja paksa. Di kamp kerja paksa, tidak ada cukup makanan, dan aku harus bekerja lebih dari 10 jam sehari. Semua penjaga melecehkan dan menghinaku, menggunakan tongkat ternak mereka dan mengurungku sendirian. Tanpa perawatan dan perlindungan Tuhan, para iblis jahat itu pasti menyiksaku sampai mati. Pada 7 November 2003, aku dibebaskan. Dan akhirnya aku bisa bebas dari neraka hidup itu. Amin. Puji kepada Tuhan. Meski seluruh tubuhku terluka parah, setelah disiksa oleh PKT, aku memperoleh kebijaksanaan. Syukur kepada Tuhan. Aku menyaksikan natur iblis PKT yang membenci kebenaran dan Tuhan. Dan aku menyaksikan perbuatan Tuhan yang menakjubkan kedaulatannya yang maha kuasa. Amin. Lalu imanku kepada Tuhan tumbuh makin kuat. Amin. Aku juga merasakan kekuatan firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang membimbingku melihat rencana kotor iblis. Dan ketika aku berada di ambang kematian, firman Tuhan memberiku keyakinan dan kekuatan untuk bertahan. Hingga aku berhasil mengalahkan iblis PKT dan bertahan dari siksaan dan godaan mereka. Amin. Syukur kepada Tuhan. Pengalaman ini membuatku menolak naga merah yang sangat besar dan memperkuat imanku untuk mengikuti Tuhan. Amin. Puji syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan.